Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya kenikmatan ini, kenikmatan kembali merasakan bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap ibadah memiliki ruh, memiliki hakikat batin, bukan hanya sekadar bentuk lahiriah. Seperti halnya puasa. Puasa bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi juga salah satu sarana untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Marilah kita bersungguh-sungguh dengan menjalankan amal-amalnya, salah satunya puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Puasa adalah salah satu sarana untuk kita bertakwa. Salah satu tujuan berpuasa adalah bertakwa, dan takwa bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasa orang awam atau puasa yang paling dasar. Layaknya puasa seperti biasa, menahan lapar, menahan haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah. Sah secara hukum, namun belum tentu sempurna secara nilai. Tingkatan yang kedua adalah puasa orang khusus. Puasanya anggota badan. Mata dijaga dari melihat yang haram, telinga dijaga dari mendengar keburukan, mulut dijaga dari perkataan dusta dan ghibah, tangan dan kaki dijaga dari perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tegas dan artinya adalah barang siapa berpuasa tapi ia masih berbuat buruk dan berkata dusta, nilai puasanya akan berkurang. Tingkatan yang ketiga adalah puasanya orang yang sangat khusus. Puasanya hati. Hati dijaga dari selain Allah. Hati tidak dipenuhi iri, riya, sombong, dan kecintaan kepada dunia secara berlebihan. Hati hanya terfokus kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ramadan adalah salah satu waktu yang tepat untuk kita menyucikan jiwa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengapa puasa bisa membersihkan hati? Karena puasa melemahkan nafsu. Nafsu adalah pintu masuknya syaitan. Jika seseorang kenyang dan bebas, nafsu akan menjadi lebih kuat. Tapi ketika seseorang puasa dan menahan diri, hatinya akan menjadi lebih tenang. Imam Al-Ghazali menjelaskan
bahwa jika seseorang kenyang, hati akan menjadi lebih keras dan malas beribadah. Tapi ketika seseorang berpuasa, hati akan menjadi lebih tenang dan bisa mengendalikan keinginan. Coba kita perhatikan, ketika berpuasa, kita lebih mudah tersentuh dengan ayat Al-Quran, lebih mudah menangis dalam doa, dan lebih mudah bersedekah. Itu tanda bahwa hati kita sedang dilembutkan. Tapi tantangannya adalah bagaimana hati kita tetap baik setelah bulan Ramadan berlalu. Hadirin sekalian, bulan Ramadan juga mengajarkan keikhlasan. Puasa adalah salah satu ibadah yang sangat rahasia. Orang lain bisa saja tidak mengetahui kita benar-benar berpuasa atau tidak, tapi Allah mengetahuinya. Saat Ramadan, harusnya kita lebih lembut, bukan lebih mudah marah. Lebih dermawan, bukan lebih pelit. Lebih banyak berzikir, bukan lebih banyak mengeluh. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mengevaluasi diri. Apakah kita sudah menjadi lebih baik? Apakah hati kita menjadi lebih lembut? Apakah kita sudah mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat dan menggantikannya menjadi hal yang bermanfaat? Jika belum ada perubahan, maka kita masih berada di tingkatan yang paling dasar. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa hati adalah cermin dan dosa adalah debu yang menempel. Jika tidak dibersihkan, cermin itu tidak bisa memantulkan cahaya kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita berubah. Dan perubahan tidak langsung harus dengan hal yang besar. Perubahan bisa dimulai dengan hal-hal kecil, seperti mengurangi marah, mengurangi membuka hal yang tidak bermanfaat dan melakukannya, dan lebih banyak membaca Al-Quran. Semoga bulan Ramadan ini menjadi sarana untuk kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Semoga kita menjadi salah satu orang yang tingkat keimanannya lebih baik daripada sebelumnya dan bisa lebih dekat kepada Allah. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.